Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Kami percaya bahwa kekuatan Roh Kudus yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, memberi semangat bagi kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Allah. Hati kami terbuka untuk ditabur dengan setiap benih kebenaran firman Allah. Karena itu hamba berdoa supaya kekuatan Roh Kudus tetap bekerja dalam setiap kehidupan kami, supaya Roh Kudus berfungsi memberi pengertian bagi kami setiap perkataan firman Allah yang kami akan dengar, supaya firman Allah itu memberi kekuatan bagi kami. Firman Allah itu menjadi kasih yang besar di dalam kehidupan kami, dan firman Allah itu menuntun langkah kehidupan kami, supaya kami tetap berjalan di dalam setiap kebenaran firman Allah, karena firman Allah itu kekal selama-lamanya dalam kehidupan kami. Karena itu malam hari ini, berfirman bagi kami siap mendengarkan firman Allah. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu semua yang diberkati Tuhan. Hari ini saya ingin berbicara tentang tanggung jawab iman yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tanggung jawab iman yang Tuhan berikan kepada kita. Kita melihat bahwa Maria dan Yusuf mendapat satu tanggung jawab yang besar dalam kehidupan mereka, bagaimana supaya Maria mengandung 9 bulan 10 hari dan melahirkan sampai dia dewasa, sampai dia melayani, sampai dia mati di atas kayu salib. Itu adalah tanggung jawab yang besar yang Tuhan beri bagi Maria dan Yusuf. Hari ini kita juga sama diberi tanggung jawab iman. Tuhan beri kita iman, berarti ada tanggung jawab yang diberi bagi setiap kehidupan kita. Kita baca satu bagian firman Tuhan dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Saudara yang diberkati Tuhan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kita hidup ini karena percaya, karena iman yang Tuhan sudah beri bagi kita. Maka itu ada tanggung jawab yang besar yang Tuhan beri bagi hidup kita. Jadi iman berarti harus ada perbuatan-perbuatan yang keluar dari kehidupan kita, supaya menyatakan bagi dunia ini bahwa inilah iman yang Tuhan berikan kepada saya, supaya hidup saya menjadi berkat bagi siapapun yang saya ketemui dalam kehidupan ini. Karena itu Yakobus juga menuliskan bagi kita semua dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai iman yang Tuhan beri kepada kita itu, kita menjadi Kristen yang tidak berfungsi, menjadi Kristen yang mati. Hidup tapi iman itu mati. Karena tidak ada perbuatan-perbuatan yang keluar dari kehidupan kita. Apa yang kita buat dan kita lakukan dalam hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama. Demikian juga sama seperti Maria dan Yusuf. Bagian yang sama yang diterima oleh Maria ketika malaikat itu datang dan memberitahu kepada dia bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak dan engkau akan menambahkan dia Yesus. Dan ketika itu Maria berkata kepada malaikat itu, mana mungkin itu terjadi karena aku belum menikah. Tapi malaikat itu berkata kepada dia dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-35. Ini saya mau menggambarkan bagaimana Maria mendapat
bagian yang sama seperti saudara dan saya hari ini, mendapat yang sama yang Tuhan beri bagi kita. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara perhatikan baik-baik bahwa apa yang dikatakan malaikat itu kepada Maria. Roh Kudus akan turun atasmu. Sama seperti saudara dan saya hari ini dapat iman dari Tuhan, tapi iman itu Tuhan juga memberikan kepada kita semua Roh Kudus. Karena itu Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga, dia juga memberitahu kepada saudara dan saya bahwa aku tidak meninggalkan engkau seperti yatim piatu. Aku akan meminta kepada Bapa supaya dia akan memberikan kepada kamu Roh Kudus. Sama seperti Maria mendapatkan Roh Kudus. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi sama juga menaungi setiap kehidupan kita. Allah Immanuel yang tetap menyertai kita dan tetap tidak pernah meninggalkan kita dalam kehidupan kita. Saudara, gambaran ini saya mau supaya sama seperti Maria. Maria mengandung Yesus 9 bulan 10 hari dan akhirnya dia melahirkan Yesus untuk Yesus itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita juga sama, Roh Kudus yang diberi dalam kehidupan kita, Yesus itu menjadi firman, dia pergi dan firman itu ada di dalam kehidupan kita. Dan firman itu kita harus lahirkan dalam kehidupan kita, tanggung jawab kita untuk memberitakan berita sukacita, kabar gembira bahwa Yesus itu datang ke dunia untuk menyelamatkan bagi orang-orang yang percaya. Kalau orang-orang yang tidak percaya, mereka sudah di bawah hukuman. Tapi saudara dan saya yang percaya, mari kita beritakan ini. Tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kita. Maria dan Yusuf sudah menjalankan tanggung jawab mereka. Sekarang kita orang yang percaya kepada Tuhan ini, mari kita juga bertanggung jawab. Iman, Roh Kudus yang diberi, firman Allah yang diberi dalam hidup ini, supaya benih firman itu di dalam hati kita, dia bertumbuh. Dan dia juga bisa menghasilkan buah. Maria dan Yusuf punya tanggung jawab besar, saudara. Ketika 3 orang Majus itu datang, setelah mereka kembali, Maria dan Yusuf, saudara bayangkan bayi yang mungil, yang kecil itu, mereka dalam perjalanan dari Yerusalem ke tanah Mesir, tidak gampang perjuangan itu, saudara. Ya, kita juga sama dalam hidup ini. Pasti ada tantangan, ada masalah, ada persoalan dalam hidup ini. Tapi berita kebenaran firman Allah itu tetap kita harus jalankan. Kita harus memberitakan supaya berita sukacita ini semua orang mendengar. Masalah mereka percaya dan tidak percaya, itu bukan urusan kita. Yang paling penting itu tetap semangat. Supaya kita terus memacu hidup kita, bagaimana kita harus memberitakan Injil tanpa putus asa, tanpa kecewa. Tapi kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk mau memberitakan Injil kepada semua orang, supaya semua mendengar. Artinya, supaya apa? Firman yang ada dalam hidup kita ini tidak terpendam, tersimpan sebagai sesuatu barang yang istimewa yang kita tidak mengeluarkan dari kehidupan kita. Maria mengandung 9 bulan, 10 hari dan dia melahirkan Yesus. Dia menjaga, dia merawat. Dan akhirnya Yesus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Hari ini saudara dan saya juga sama. Ketika firman itu kita terima dalam hidup ini, menjadi rema dalam kehidupan kita. Untuk apa? Ada karakter-karakter Tuhan yang keluar dari kehidupan kita. Supaya hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi sesama di dalam kehidupan kita. Karena itu ketika malaikat Tuhan itu berkata kepada Maria, pada ayat yang ke-38 itu, Maria berkata, kata Maria, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Perkataan Maria itu menunjukkan kepada kita semua hari ini, bahwa sesungguhnya kita semua adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku menurut firman Allah yang Tuhan beri bagi saya. Supaya bagaimana saya menjalankan hidup ini sesuai dengan firman Allah. Bukan keinginan saya, bukan kemauan saya, tapi kehendak firman Allah yang saya harus jalankan di dalam kehidupan
kita semua. Karena itu hari ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita jadi orang Kristen yang ada spirit semangat dalam kehidupan kita, untuk firman Allah itu hidup dalam kehidupan kita, dan hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya banyak orang boleh mendapatkan keselamatan. Supaya pengorbanan Yesus datang ke dunia, jangan sia-sia. Tapi berita ini harus disiarkan, supaya semua orang dunia ini boleh mendengarkan firman Allah. Baru tiba kesudahannya. Jadi kita punya target, bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat menakutkan bagi dunia, bagi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bencana, angin terjadi di mana-mana, longsor terjadi di mana-mana. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan harus makin mendekatkan hidup dengan Tuhan, karena Tuhanlah segala-galanya dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, ada tanggung jawab besar iman yang Tuhan beri bagi kita, supaya iman kita tetap bertumbuh. Bertumbuh itu naik, bukan bertumbuh itu turun, tapi bertumbuh itu naik. Berarti di keluar dari kehidupan kita, kita belajar supaya makin hari makin lebih baik, amat baik, dan sangat baik. Apa yang kita buat dan kita lakukan, kalau Tuhan senang, pasti sesama kita dalam kehidupan kita akan mendapat berkat dari setiap hidup dan pelayanan kita. Mungkin ini bagian firman Allah yang saya bisa sampaikan bagi kita semua di momen Natal ini, supaya jangan sampai kita merayakan Natal seperti rutinitas biasa-biasa saja. Tapi mari Natal ini benar-benar bahwa ada firman Allah yang kita terima, ada perkataan malaikat kepada Maria, dan benar Roh Kudus itu ada dalam kehidupannya. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita sekarang ini yang percaya kepada Tuhan. Supaya ada firman Allah, firman itu adalah Allah, Yesus itu adalah firman yang sudah menjadi manusia, dan firman itu ada dalam kehidupan kita. Yesus ada dalam kehidupan kita dengan firman Allah, firman itu bertumbuh dalam kehidupanmu, supaya dari hidupmu keluar kebenaran firman Allah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Bagaimana ada satu tanggung jawab iman yang Tuhan beri bagi kami, yang sekarang ini percaya dan mau menjalankan hidup ini. Ada tanggung jawab besar yang Tuhan beri bagi kami, seperti Maria 2000 tahun yang lalu bersama Yusuf. Ada malaikat Gabriel itu datang dan beritahu supaya mereka boleh menerima Yesus lewat kehidupan mereka. Dan akhirnya mereka melahirkan. Dan Yesus itu besar sampai dia mati di atas kayu salib. Karena itu hari ini tanggung jawab itu datang dalam kehidupan kita semua. Berkati kami semua dengan kasih yang besar yang Tuhan beri bagi setiap kehidupan kami, supaya firman ini boleh hidup dalam kehidupan kami, dan hidup kami menjadi berkat bagi sesama di dalam kehidupan kami. Karena itu saudara yang punya masalah, yang punya persoalan, sakit penyakit yang terjadi dalam hidupmu, hamba berdoa dalam nama Yesus. Jamah, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Biarlah berkat anugerah Tuhan selalu memberkati, menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kalau saudara ada pergumulan, boleh ada nomor yang tertera, silakan menghubungi. Tuhan memberkati. Shalom.